Baik, pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita menyiapkan suatu form pernyataan sebelum mahasiswa melaksanakan ujian. Nah, dalam hal ini kita akan skenariokan bahwa mahasiswa wajib mengisi form pernyataan integritas, misalnya kejujuran atau seperti apa, sebelum mengerjakan ujian. Nah, ini kita sekali lagi, ujian dilaksanakan antara jam 10 sampai dengan jam 11.30. Nah, pada saat ujian dimulai, yang pertama peserta mengisi form pernyataan dan mahasiswa harus mengisi secara benar. Kalau belum benar, dia harus mengisi sampai benar. Kemudian yang nomor 2 adalah mahasiswa yang telah mengisi form pernyataan nanti dapat melanjutkan mengerjakan soal ujian essay selama 50 menit atau bisa juga diset sampai batas waktu terakhir dia harus submit. Oke, baik. Langkah pertama ya tentu saja setelah kita login, kita masuk ke mata kuliah yang ingin kita tambahkan aktivitasnya. Oke, di sini ada contoh training mata kuliah 2021. Nah, ini saat itu pernah kita gunakan untuk training di awal semester ini. Kemudian yang harus kita pastikan adalah kita harus memastikan completion tracking itu diaktifkan. Nah, di mana kita bisa melihatnya? Kita bisa melihatnya di sini di course administration. Nah, di sini ada edit setting, ya. Ini course administration, edit setting. Nah, di sini kita bisa melihat ada completion tracking. Nah, ini pilih yes, ya. Pastikan ini yes. Kalau nanti masih no, ubahlah menjadi yes. Nah, setelah kita pastikan, kalau memang terjadi perubahan, lakukan save and display. Kalau tidak ada perubahan, klik cancel. Baik, nah sekarang mata kuliah kita telah mengaktifkan completion tracking. Nah, berikutnya kita akan siapkan, ya, aktivitas-aktivitas yang ingin kita sediakan dalam kaitan untuk ujian. Nah, yang pertama pastikan, ya, ini karena tidak bisa ngedit ya, ini tidak bisa kita edit, maka kita harus melakukan turn editing on. Baik, misalnya kita akan menambahkan satu topik, ya kita buat topik khusus yang isinya adalah kita sebut sebagai misalnya ujian tengah semester, ya. Ini tadi tambahkan topik ya dengan cara add topics ya, satu topik satu saja. Atau sebenarnya kalau sudah ada ya kita tinggal pakai. Seperti topik 6 ini kita bisa edit. Nah, topik 7 kita beri nama dengan nama ujian tengah semester ya, kita lakukan quick edit saja ya. Kalau untuk quick edit kita bisa gunakan sini edit topic name ya, ujian tengah semester, jangan lupa tekan enter. Nah, tekan enter. Nah, kalau ingin mengedit secara yang dengan banyak pilihan, nanti Bapak Ibu bisa gunakan di sini ya, edit topics ya, sebelah kiri ini ada edit, klik segitiga kecil ini, kemudian klik edit topic. Ya, berikutnya adalah nah, ini adalah tempat untuk melaksanakan ujian tengah semester. Lalu, nah, langkah berikutnya kita membuat aktivitas kuis dengan judul isi form pernyataan. Nah, sekarang kita membuat di sini kuis ya, add an activity or resource. Kita klik, kemudian pilih aktivitas ya. Di sini ada activities, kita pilih yang kuis. Oke, nah lalu kita klik add, kita beri judul ya, kita beri judul ini adalah isi form pernyataan. Oke, ini kita beri penjelasan, wajib diisi dengan benar sebelum melanjutkan sebelum mengerjakan ujian.
Nah, kita pilih, kita pastikan saja display description on course page ya. Ini nanti akan pengumumannya akan ditampilkan. Kalau tidak, diklik, ini nanti hanya ditampilkan judulnya saja. Jadi kita tampilkan saja. Nah, timing kita bisa set ya. Kita bisa set mulai dari pengerjaannya atau bisa juga dikosongi seperti ini ya. Dibiarkan saja, tidak ada masalah. Tapi kalau kita ingin membatasi ya supaya mahasiswa memulainya bersama-sama, maka kita set ya, misalnya di sini ini adalah misalnya 13 Oktober 2021 mulai jam 10.00. Nah, kapan ini berakhir? Ya, silahkan diisi. Misalnya kita ingin mengisinya, untuk pengisian form pernyataan ini hanya dibuka setengah jam. Ya, artinya misalnya mahasiswa hanya boleh terlambat ya memulai kuis ini adalah dalam waktu setengah jam dari jam 10 sampai dengan 10.30 ya kita set. Kalau saya praktisnya biasanya ini tidak saya set ya, tidak saya set, ini saya biarkan saja. Yang direstrik adalah nanti yang di kuisnya ya, yang di soalnya. Yang ini tidak kita set, sehingga mereka bisa mengisi ini kapanpun ya. Mereka bisa mengisi ini kapanpun. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengsetnya, misal contoh ya, ini sebagai presensi ya, Bapak Ibu bisa set ini misalkan dari jam 10 sampai dengan 10.30 misalnya. Jadi kalau lewat itu mereka harus menghubungi dosennya ya, sehingga kelihatan terlambat. Oke. Kemudian waktunya tidak kita batasi. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini attempt allowed-nya ini adalah kita set saja misalnya unlimited ya. Dia harus ngisi sampai betul. Ya, jadi harus menyetujui pernyataan itu. Nah, berapa nilai yang harus diizinkan untuk lulus? Nah, ini ya kita lihat ya, ini adalah minimum nilai yang harus dicapai. Ya, kita pilih saja misalnya ya 0,1 lah ya. Itu 0,1 berarti dia sudah menjawab. Kalau 0 berarti kan dia belum menjawab. Ya, kita beri 0,1. Meskipun ini kita bisa disable ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya yang penting kita lakukan ya, setelah kita set tanggal, kemudian berapa kali dia mengerjakan, lalu kita lihat. Nah, berikutnya review optionnya. Nah, di sini kita berikan whether correct dan marks-nya untuk menentukan bahwa dia sudah betul atau tidak ya mengisinya. Jadi mereka harus mengisi sampai betul, sampai mendapatkan nilai ya, bukan 0. Oke, baik. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, setelah kita isi review options, kemudian kita lihat ya, set overall feedback ini opsional ya, boleh diisi boleh tidak. Jika sudah diisi, misalkan kita isi kalau dia sudah betul, maka silahkan melanjutkan mengerjakan soal ujian. Jika dia belum betul, mendapatkan 0 misalnya ya, 0%. Nah, ini ulangi pengisian sampai benar. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Berikutnya yang perlu kita tambahkan adalah activity completion. Nah, di dalam activity completion ini, nah ini kita pastikan bahwa ini akan menjadi tracking, completion tracking. Nah, kita lanjutkan. Kita pilih show activity as complete when condition are met. Jadi mahasiswa harus mengerjakan ya, harus sudah dianggap sudah mengerjakan ini ya, sudah melakukan ini kalau, nah ini kita pilihan misalnya, yaitu require view atau require grade ya, karena tadi kita bisa langsung set nilainya ya, kita bisa pilih yang receive grade to complete this activity. Kemudian kita lihat ya, require passing grade-nya tadi kan sudah kita set ya, passing grade. Oke, kemudian kita akan melanjutkan. Ini boleh kita isi boleh tidak. Ini expected complete on ya,
Ini kalau kita set nanti ada warning bagi kita mahasiswa yang belum melakukan ini sampai dengan jam tertentu ya. Kita anggap saja ini sampai dengan 10.30 ini boleh diisi, boleh tidak. Ya, bagian ini boleh diisi. Saya tidak isi ya, biasanya ini tidak saya isi. Oke, misalnya ini diisi jam 10.31. Oke, baik. Nah, setelah itu kita langsung bisa klik save and display atau save and return to course. Tapi kali ini kita pilih save and display karena kita akan langsung melakukan edit soal. Oke, klik save and display. Nah, setelah kita klik save and display, oh ini persen grid boundary-nya antara 0% sampai oke ya, ini tidak ada. Oke, ini tidak, kita isi aja ya, boleh kita kosong aja. Yang ini adalah 100% karena 0% sudah ada di sini. Oke ya, save and display. Masih ada yang salah, apa yang kurang, kita cek lagi. Baik, ini ternyata masalah feedbacknya ya. Sebenarnya ini tidak diisi, tidak apa-apa ya, karena kita harus mengisi ya. Baiklah ya, kita isi aja ya, grid boundary-nya misalnya kita pilih saja 50% ya. Baik, kemudian save and display. Nah, setelah kita simpan, di sini kita bisa lakukan edit quiz ya. Bapak Ibu bisa klik edit quiz yang ada di sini atau di sebelah kiri bawah ini di menu quiz administration. Oke, kita klik di sini edit quiz, ini berarti menambahkan soal. Baik, kita berikan soal di sini ya, add question ya, kita bikin saja new question. Kalau sudah ada ya kita nanti tinggal pakai dari question bank. Saya asumsikan belum ada, maka kita bisa tambahkan a new question. Nah, question yang kita tambahkan adalah short answer. Nah, oke, kita klik pilih short answer, add. Nah, kita question name-nya kita beri saja pernyataan. Nah, kemudian ini adalah instruksinya atau pertanyaannya. Ya, kita berikan gini, tuliskan dan ucapkan ya, pernyataan berikut dengan tepat ya, harus sesuai semua huruf dan tanda bacanya. Baik, kita lihat ya, ini adalah yang ditulis. Saya berjanji mengerjakan ujian hari ini dengan penuh kejujuran. Dan mengerjakan ujian secara mandiri tanpa bantuan pihak manapun. Saya bersedia menerima sanksi jika ya, terbukti melakukan kecurangan. Oke, titik. Baik, kita beri bold ya, tanda bold. Nah, kita copy ini, copy ya, copy. Nanti kita paste ini sebagai jawaban yang betul. Nah, jawaban betulnya di sini. Kita paste aja nih. Ctrl V. Nah, kita pilih 100%. Oke, udah
seperti itu. Jadi ini soalnya seperti instruksinya, kemudian ini adalah jawaban benarnya adalah sesuai dengan yang harus dituliskan oleh mahasiswa. Oke, kita lakukan save change. Baik, ini sudah selesai ya, kita membuat soalnya. Kita bisa preview ya, kita bisa lihat bagaimana perilaku dari ujian ini. Ya, kita klik preview. Ya, preview. Nah, kemudian ini jawabannya. Jadi mahasiswa harus mengisi, saya berjanji. Jadi kalau mereka mengisi ini saja, maka nanti nilainya 0. Nah, nilainya 0. Nilainya 0 dan mereka tidak bisa melanjutkan ya, belum bisa melanjutkan aktivitasnya. Jadi harus mengisi sampai betul. Oke, baik, ini kita selesaikan finish review. Nah, kita lanjutkan. Jadi ujian kita sudah siap ya. Kita kembali ke edit quiz tadi. Jadi setelah kita melakukan kita klik edit quiz. Nah, setelah menambahkan soal ini sebenarnya sudah selesai. Ya, jika sudah selesai, kita lanjutkan ke tahap kedua. Ya, jadi kita ulang. Tadi yang perlu kita perhatikan adalah menambahkan aktivitas quiz, tanggal pelaksanaan, berapa kali pengisian, review option, lalu overall feedbacknya, dan activity completion, dan kita simpan. Lalu kita tambahkan soal, ya soalnya. Baik, berikutnya adalah kita kembali ke ini, klik ya nama topiknya. Bapak Ibu boleh klik nama mata kuliahnya atau nama topiknya. Nah, sini sudah ada ya, isi form pernyataan. Nah, berikutnya kita membuat satu aktivitas quiz yang ini isinya soal ya, nanti judulnya soal ujian tengah semester. Oke, klik aktivitas quiz, mana ya, quiz. Ya, ini quiz. Kemudian add. Nah, kita beri judul soal ujian tengah semester. Nah, timingnya kita sesuaikan. Ya, ini berlaku jam berapa? Ya, misalnya ini kita buka ya, tadi mulai jam 10 sampai dengan jam 11.30. Tetapi sebenarnya mereka hanya punya waktu untuk mengerjakan ini adalah selama 50 menit. Ya, artinya kalau mereka loginnya adalah jam 11.00 ya dia hanya punya waktu 30 menit karena jam 11.30 sudah tutup kuisnya. Ya, kalau mereka mengerjakannya jam 10.30 maka nanti 11:20 ya mereka sudah harus selesai. Kalau mereka mulainya jam 10 ya nanti jam 10.50 harus sudah selesai. Ya, ini saya berikan fleksibilitas seperti ini karena untuk mengatasi bisa jadi ada problem ketika mereka login karena tidak berada di satu ruangan yang sama. Nah, kecuali Bapak Ibu bisa sambil ujian ini melakukan aktivitas sinkron ya, sambil mengawasi mereka bahwa mereka sudah siap semuanya. Oke, baik, kita lanjutkan. Timingnya seperti ini, kemudian di sini grade-nya kita pilih attempts allowed-nya 1 kali saja. Ya, kecuali Bapak Ibu mengizinkan ngisi berkali-kali, 2 kali, silakan di set. Berikutnya adalah review option. Nah, ini kalau nanti soalnya isinya multiple choice ya, pastikan the item-nya tidak usah disebutkan lagi karena ini ada waktu buat mereka untuk misalnya memfoto soal ya atau memfoto jawaban yang mereka set hari itu ya. Ini hanya marks saja kalau memang nilainya langsung keluar. Ya, kalau tidak akan langsung nilai keluar ya sudah. Mereka kita perlu melihat apa-apa ya setelah ujian. Jadi seperti ini. Ini artinya begitu mereka selesai ujian, maka mereka bisa melihat nilainya. Nanti setelah ujian selesai, mereka bisa melihat apa ini bisa di set. Ya. Kalau saya biasanya set nilainya aja. Tapi karena nanti soalnya IC ya berarti tidak ada marksnya. Berikutnya adalah kita tambahkan di yang paling penting ini adalah di set restriction. Nah ini restrict access ya, maksudnya adalah restrict accessnya. Ini kita set. Di sini ada extra restriction dan juga ada restrict access. Nah extra restriction ini berarti ada password. Nah, biasanya password ini diperlukan kalau
kita menginginkan mahasiswa mengerjakan bersama-sama. Ya, ketika mereka sudah siap, baru kemudian passwordnya kita berikan, ya, kita informasikan sehingga mereka bisa memulai bersama-sama. Tidak ada yang mendahului, dan tentunya kalau yang agak di belakang mereka akan kehilangan waktu. Oke, baik, selanjutnya ini boleh di set, boleh tidak. Yang berikutnya kita set restrict access, ya. Restrict access. Nah, ini kita tambahkan di sini add restriction. Nah, yang menjadi syarat ujian ini adalah mereka harus sudah mengisi form. Nah, berarti ini kita klik activity completion, pilih isi form pernyataan. Nah, isi form pernyataan mereka sudah harus complete, ya, dan must be complete with pass grade. Ya, boleh diisi yang bawah ini atau yang ini, ya, supaya tidak terlalu duit, kita pilih saja must be marked completed, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita langsung ke save and display. Nah, setelah itu kita tambahkan soalnya. Nah, kita lakukan edit quiz, atau bisa juga dengan melakukan di sini, ya, edit quiz di sebelah sini. Ya, nanti kalau soalnya sudah ada, biasanya nanti edit quiz ini tidak muncul. Oke, kita klik edit quiz. Nah, kita tambahkan misalnya satu soal pertama, ya, soal essay. Nah, Bapak Ibu bisa membuat soal essay ini isinya lebih dari satu soal, ya, kalau memang hanya satu lembar soal saja. Tapi kalau Bapak Ibu juga boleh membuat soal per nomor. Misalnya ini soal nomor 1, 2, 3, ini artinya semua nomor dimasukkan ke sini. Ya, silahkan saja. Atau ini hanya nomor 1 saja, boleh. Nanti kita tambahkan soal di form berikutnya. Nah, kalau biasanya yang saya lakukan, kalau soalnya mahasiswa perlu upload file, ya, dari mereka mengerjakan di atas kertas, kemudian mengirimkan soalnya, jawabannya, maka saya langsung gunakan saja satu soal seperti ini. Nah, untuk bisa mereka mengupload jawaban, bagaimana caranya mereka menjawab? Di sini ada pilihan respon option. Nah, respon optionnya apa? HTML editor ataukah plain text? Saya pilih biasanya HTML editor, ya, dan file picker biar mereka bisa mengedit, ya, mengetik tulisannya, ya, boleh menggunakan yang HTML editor ataupun HTML editor with file picker. Ini kalau nanti perlu mengambil suatu file, ya. Oke. Nah, apakah mahasiswa harus mensubmit? Ya, kalau harus mensubmit suatu file, nah, di sini kita pilih, ya, allow attachment ini hanya satu soal saja. Nah, kalau attachment adalah wajib, maka ya kita pilih satu. Kita juga pilih di sini kalau no online text, berarti mereka tidak mengetikkan langsung di sini, ya. Tapi kalau ada HTML editor, berarti mereka bisa mengetik. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu soalnya tipenya seperti apa. Ini contoh, ya. Ini kalau memang wajib mengupload file, ya, seperti ini. Artinya kalau mereka tidak upload, maka mereka tidak dianggap melakukan submission. Ya, jadi seperti itu. Ini kalau memang wajib upload file, ini mending dikosongin aja. Ya, ini contoh, ya. Contoh soal sesuai dengan Bapak Ibu. Karena kita pilih yang pakai submit file, maka di sini, ya, file type-nya apa yang diterima, ya, PDF, kemudian docx, ya, atau Bapak Ibu bisa pilih dari sini. Ya, choose file ini nanti ada pilihannya, PDF, doc, dan seterusnya. Oke, nah, kalau sudah save change. Nah, di sini ada pilihan-pilihan file yang bisa terima apa saja. Nah, baik, setelah itu kita simpan. Oke, Bapak Ibu bisa tambahkan soal-soal berikutnya, ya, yang lainnya. Oke, terkait dengan bagaimana jenis soal di dalam kuis ini, ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti di tutorial yang lain. Ini contoh saja kita setting suatu aktivitas. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini sudah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya.
Nah, maka di sini akan ada pernyataan not available unless the activity isi form pernyataan is marked complete. Ini harus dilengkapi. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana seorang mahasiswa mengaksesnya ya setelah selesai ya aktivitas ini. Baik, selain dengan menggunakan soal ujian tengah semester, Bapak Ibu juga bisa membuat ya di option yang kedua, yaitu membuat assignment ya. Membuat assignment boleh juga ya, sama aja caranya kalau ingin membuat assignment. Nah, yang pertama adalah kita lakukan klik add an activity or resource, lalu kita pilih activities assignment ya, kemudian klik add. Nah, kita bikin nama misalkan soal ujian tengah semester. Baik, nah di deskripsi ini ya soalnya. Oke, ini adalah soalnya 1, 2, 3. Nah, kalau ada file yang harus Bapak Ibu share ya silahkan diklik di sini, jika tidak kosongi saja. Kemudian kapan disediakan? Nah, 13 Oktober dari jam 10 ya tadi, jam 10 sampai dengan 10.30, 11.30 misalnya. Ya, di sini kita tidak bisa membuat timing ya. Kalau di sini kita tidak bisa membuat timing, hanya akhir kapan selesai mengerjakannya saja yang bisa dikerjakan, yang dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita asumsikan mahasiswa mulai jam 10 ngisi formulir itu kira-kira butuh waktu 20 menit ya sampai betul, maka 50 menit kemudian ya berarti atau 10.30 mereka sudah mengisi form, anggaplah, maka 50 menit kemudian adalah 10.20. Nah, kita bisa set seperti ini. Jadi 10.20 harus sudah submit. Nah, kan tetapi mereka karena harus submit dan sebagainya, maka mengconvert file lalu menyimpannya, ya oke lah kita beri waktu sampai dengan 10.30 ya, 10.30. Nah, kemudian cut off date. Nah, di sini ya kadang-kadang ada mahasiswa yang terlambat ya. Oke, kita masih kita beri fasilitas ya 10.30, kita tambahkan waktu sampai 10 menit kemudian. Artinya kalau ada problem ya kita harus beritahu ke mahasiswa. Ketika di 11.30 ini mereka tidak bisa submit, mereka harus segera melaporkan ke kita ya. Kita harus segera melaporkan kita sehingga kita tahu bahwa memang mahasiswa tersebut ada problem, bukan karena suatu alasan yang dia membuat ngulur-ngulur waktu ya. Oke, baik, ini contoh penggunaan saja. Kita bikin cut off, kalau sudah lewat 11.40 maka mahasiswa peserta tidak bisa mengupload ujiannya sama sekali. Nah, baik, kemudian kita akan lanjutkan. Nah, ini karena kita file submission, ya kita pilih sini satu aja file submissionnya. Kemudian batas uploadnya sebaiknya kita batasi ya, jangan terlalu besar ya. Lalu apa file yang kita terima ya, file PDF dan docx, doc misalnya ya, silahkan dipilih yang diperlukan saja. Nah, setelah itu nah di sini ada pilihan request student to click submit button ya, kita isikan no aja nggak apa-apa ya, artinya ketika mereka upload ya berarti sudah submit ya, kecuali kalau ingin menyatakan ya kita klik ini yes ya, tapi ini biasanya ada satu kondisi mereka lupa ngeklik ya dan akibatnya tidak tersubmit ya. Jadi kalau saya ini sudahlah, begitu mereka upload jawaban ya berarti sudah dianggap submit. Oke, kemudian grup submission settingnya pastikan no ya, nanti kalau yes bisa jadi kalau salah setting satu mahasiswa sudah submit, yang lain nggak bisa submit karena dianggap yang lain sudah terwakili. Baik, kemudian notification kita kosongi. Nah, ini yang penting restrict aksesnya ya, ingat ujian ini hanya bisa diakses ketika mahasiswa sudah mengerjakan apa tadi, mengerjakan isi form. Nah, oke, lalu sudah selesai ya, kita sudah selesai, kita klik save and return to course. Oke, nah ini kita sudah mengisi form, sudah membuat aktivitasnya, dan mahasiswa hanya bisa mengakses ini ketika sudah mengisi form pernyataan.
Oke, baik, karena saya akan mencoba mendemokan nanti menggunakan student ini aktif, jamnya saya disable dulu ya. Saya disable aja. Nah, ini disable. Ya, save and display. Oke, save and untuk go, sorry. Nah, saya akan ini sudah selesai ya. Kita sudah selesai melakukan settingnya, sudah sampai ke tahap terakhir. Nah, berikutnya akan kita coba ya bagaimana mahasiswa mengakses aktivitas ini. Oke, baik. Saya tambahkan dulu seorang mahasiswa ya dengan nama. Ya, kita cek dulu. Oke, kita tunggu. Nah. Oke, baik, sekian saja ya. Oke, sudah ada, masih ada. Ternyata lambat ya tadi. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kita tambahkan di sini ada enroll user, kita tambahkan demo student 2 ya. Demo student 2 ini sebagai student enroll user. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah selesai menyiapkan aktivitas kita. Jadi sudah menyiapkan quiz. Ya, ini soal utamanya yang nomor 2 ini. Kemudian oke, ini sudah kita siapkan ya, kita siapkan. Nah, nanti kalau kita ingin melihatnya mahasiswa seperti apa melihatnya, kita bisa klik ya switch role to sebagai student. Nah, ini yang akan terjadi di wajahnya student ya, di tampilan student seperti ini. Sederhana tampilan student, tapi ya untuk pengisian dosen ya harus melakukan tahap demi tahap. Oke, baik, saya akan log out ya dari sini karena sudah selesai. Kita akan mencobanya di student 2 tadi. Student. Oke. Nah, kita lihat student 2 ini adalah salah satu peserta dari mata kuliah apa tadi? Banyak sekali ini mata kuliah yang diambilnya. Latihan ya, ini ya training mata kuliah ini. Nah, kita lihat ya, dia tidak bisa mengakses ini sebelum mengisi form pernyataan. Nah, mereka ngisi form pernyataan ya di sini, ini nggak bisa copy paste ya, tidak bisa copy paste ya. Mereka mungkin bisa melihat website tapi tidak bisa copy paste. Jadi saya berjanji mengerjakan, misalnya ini finish attempt, submit and finish. Oke, finish review. Nah, dia dapat 0 ya, dapat 0. Sekarang kita lihat apakah sudah bisa mengerjakan. Ya, belum bisa mengerjakan. Oke, dia harus ulang lagi, re-attempt quiz. Saya berjanji, ini tidak bisa copy paste ya. Tanpa bantuan pihak manapun, saya bersedia menerima sanksi jika terbukti melakukan kecurangan. Lihat terbukti I-nya, karena di sini I-nya 2 ya harus ikuti I2. Ya, klik finish attempt, submit all and finish. Masih salah. Oke, baik, masih ada yang salah. Ya, ini kalau kita bikin restriknya seperti itu ya. Ya, kita harus
meminta mahasiswa mengisi berkali-kali. Ya, nanti kalau membuat pernyataan ya jangan panjang-panjang ya. Ya, ingat IDE-nya 2 tadi. Titik. Baik, kita lihat apakah sudah betul jawabannya. Nah, kalau tidak betul ya oke, sudah betul ya. Betul. Kita finish review. Nah, sekarang kita akan karena sudah dapat skor ya. Sudah dapat skor 10, kita lihat sekarang di sini. Nah, kita lihat mahasiswa sudah bisa mengakses ujian ini. Oke. Tapi karena ujiannya masih dimulai jam 10, dia belum bisa mengerjakannya. Oke, demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.